Hello everyone, kembali lagi di video pembahasan TOEFL Structure and Written Expression. Sama seperti video sebelumnya, kita akan membahas soal-soal TOEFL pada bagian Structure and Written Expression. Kemudian bagaimana cara menganalisis dan memilih jawaban yang benar. Untuk soalnya masih pilihan ganda, jadi nanti akan ada waktu, silahkan dikerjakan dulu. Setelah dikerjakan baru kita akan analisis soalnya, kemudian jawaban-jawabannya, kemudian memilih mana jawaban yang paling tepat. Jika dirasa waktu pengerjaan soalnya terlalu cepat, nanti silakan videonya di-pause saja untuk mendapatkan tambahan waktu ya. Oke, baik, kita akan langsung masuk ke soal nomor 1. Ya, untuk nomor 1 kita akan analisis seperti biasa. Analisis pertama yang harus kita lakukan adalah mencari subjek dan verb dari kalimat ini. Kalau di sini kita lihat, in the late 1970s and early 1980s, di sini belum ada subjek dan verbnya. Kalau kita analisis lagi, ini adalah keterangan ya, adverb. Jadi keterangan waktunya, kemudian dipisahkan oleh koma, dan ada kalimat lagi, the United States developed. Nah, ini adalah verb utamanya. Kemudian ada the United States, ini adalah subjeknya. The reusable space shuttle, ini adalah objeknya. Berarti ini sudah memenuhi syarat kalimat dalam bahasa Inggris ya. Sudah ada subjek dan verb, ditambahkan juga ada objeknya. Nah, kemudian ada blank di sini, dilanjutkan dengan to space cheaper and easier. Berarti kita akan analisis kembali pilihan jawabannya satu persatu. Kita mulai dari yang paling atas. To make access, develop the reusable space shuttle to make access to space cheaper and easier. Ya, ini bisa ya. Kalimatnya menjadi logis, tapi kita analisis juga kalimat yang lainnya. The United States developed the reusable space shuttle and which making. Nah, ini ada kesalahan sepertinya di sini. Di bagian atas itu ada kata develop, kemudian ada and, kemudian di sini ada making. Keduanya adalah verb ya, developed dan making. Kemudian dihubungkan dengan and. Yang perlu diperhatikan adalah and ini akan menghubungkan dua kata yang setara. Jadi kalau dia developed, maka di sini juga harus verb 2 ya. Jadi made. Sementara di sini making. Jadi ini tidak tepat ya. Yang C, which made accessible, which ini adalah kata hubung. Nah, setelah kata hubung kita akan membutuhkan subjek lagi ya, conjunction. Tapi di sini which juga berperan sebagai subjek. Jadi ini adalah conjunction subjek. Maksud saya konektor subjek ya. Kemudian ada made, ini adalah verbnya. Oke. Ya, jadi masalah di sini adalah accessible. Kalau ditambahkan accessible to space cheaper and easier, kalimatnya menjadi tidak jelas ya, atau tidak logis ya. Jadi ini bisa saja benar kalau tidak ada ujungnya. Jadi which made access to space cheaper and easier, ini bisa menjadi benar kalau tidak ada ujungnya. Hal yang sama dengan bagian D. Ini sudah benar and made ya. Jadi dia verbnya setara dengan developed.
Ini dia setara, tapi dia di sini accessible. Seharusnya ini cukup akses saja. Nah, dari pilihan jawaban ini, tentu yang paling tepat adalah yang A. Oke, untuk nomor 2, kita akan coba analisis. Genetically, the chimpanzee is more similar to humans. Oke, kita lihat genetically ini adverb saja. The chimpanzee is subject, is itu adalah verbnya. Kemudian ada more similar to humans. Ini sebenarnya sudah oke kalimatnya ya, tapi ada blank di sini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada kata more. Ini menunjukkan kalau ini sebagai kalimat komparatif. Nah, perlu diperhatikan kalau more itu akan ada pasangannya. More, kemudian bla bla bla. Selanjutnya ada than. Oke, kita akan coba lihat pilihan jawabannya. Di sini ada than, di sini ada than, di sini tidak ada. Sudah pasti salah ya, kita coret dulu. Ini juga salah. Yang C dan D sudah pasti salah karena tidak ada than. Oke, sekarang kita perhatikan yang A dan B. Yang A di sini ada are. Jadi kalau kita pakai yang A, dia akan nabrak is ya. Jadi dia akan ada double verb. Jadi ini sudah pasti salah juga. Kita perhatikan yang B, more similar to humans than any other animal. Tidak ada masalah di sini, kalimatnya juga logis. Jadi ini adalah pilihan yang paling tepat untuk nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kita akan perhatikan dulu bentuk kalimatnya. Bla bla bla. More than 65,000 described species of protozoa, of which more than half are fossils. Oke, kalau kita perhatikan di sini berarti kalimat ini menggunakan dua klausa ya. Ada klausa pertama di sini, kalimat pertama dipisahkan oleh koma, kemudian ada klausa kedua. Nah, salah satu dari klausa ini sudah pasti menjadi klausa utama atau independen, sementara yang lainnya adalah klausa dependen. Kalau kita lihat di sini sudah pasti yang kedua ini sebagai klausa yang dependen ya, which itu adalah konektor subjek, are di sini adalah verbnya. Nah, yang diingat juga bahwa setiap klausa itu akan membutuhkan subjek dan verb. Kalau kita lihat di sini, di klausa yang pertama itu belum ada subjeknya. Verbnya apakah ada? Tidak ada juga. Berarti kita akan butuh subjek dan verb. Di sini ada described, tapi dia bukan verb. Dia adalah participles ya kalau di sini ya. Dan fungsinya bukan sebagai verb, dia berfungsi sebagai adjektif. Dia menjelaskan spesies ya.
Oke, kita lihat di sini berarti kita akan butuh subjek dan verb. Untuk pilihan jawaban A, ada subjek, there di sini berperan sebagai subjek ya. Are, ada verbnya. Oke. Kemudian there being, itu juga sama, ada subjek dan verb. Kalau ini, verb dan subjek, tapi dia kebalik, seharusnya ini menjadi kalimat tanya nanti kalimatnya, tapi tidak ada di sini ya, bukan kalimat tanya. Pilihan D, there are itu ya bisa ya, subjek dan verb. Jadi kita akan pilih antara A, B, dan D. Yang A, kita sudah lihat tadi klausa kedua itu adalah klausa dependen ya. Berarti kita akan butuh independent clause untuk kalimat pertamanya. Tapi kalau kita pilih A, kalimatnya juga akan menjadi dependent clause. Jadi dia tidak bisa. Hal yang sama dengan B, itu juga akan menjadi dependent clause. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang D. There are more than 65,000 described species of protozoa ya. Itu menjadi independent clause. Kemudian ada kalimat pendukungnya lagi, of which more than half are fossils. Soal nomor 4 ini cukup mudah ya. Kita akan analisis dengan cara seperti biasa. Kita cari subjek dan verbnya. Di sini subjeknya adalah the Sherman Antitrust Act of 1890. Ini adalah subjeknya. Kemudian ada blank, nearly unanimously through the United States Congress. Jadi tidak ada verb di sini ya. Nah, tentu saja di sini kita akan butuhkan verb. Kita lihat di pilihan jawabannya, past itu verb ya. In passage ini bukan verb. Having past ini verb. Passing ini verb ya. Tapi yang perlu diperhatikan kalau dia verb kemudian ada ing-nya, maka di depannya harus ada to be. Sama yang C dan yang D itu harus ada to be-nya. Nah, di sini tidak ada, berarti jawabannya tidak tepat untuk C dan D. Pilihan yang paling logis adalah yang A ya. Ya, kita lanjut ke nomor 5. Modern skyscrapers have a steel skeleton of beams and columns, bla bla bla, a three-dimensional grid. Ini tidak terlalu sulit ya. Coba kita analisis. Modern skyscrapers di sini adalah subjeknya, have itu adalah verbnya, kemudian ada steel skeleton of beams and columns itu sebagai objeknya. Nah, kalau kita lihat di sini ada juga a three-dimensional grid sebagai noun phrase. Perannya di sini kalau saya perhatikan adalah sebagai objek. Nah, kalau kita lihat ada blank di sini, dugaan saya dia akan membutuhkan konektor, kemudian ada subjek dan verb. Jadi dia akan menjadi klausa kedua dalam kalimat ini.
Nah, kita coba analisis pilihan jawabannya. Ada forms. Form di sini sebagai verb. Jadi kalau kita pilih ini dia akan menjadi double verb karena kita sudah punya have sebagai verb utamanya. Kemudian ada from which forming. Ini sudah cukup oke. From which ini which-nya sebagai konektor sekaligus subjek. Kemudian ada forming, kesalahannya ada di sini ya. Kalau kita pakai verb ing, sekali lagi kita harus ada to be sebelumnya ya. Jadi ini salah, atau verbnya kita bisa taruh di belakang from which a three-dimensional grid is formed, itu bisa juga benar ya. Jadi yang di sini pilihan B itu tidak tepat. Lanjut yang C, and forming, ini juga masih sama, kita ada and di sini, berarti ini adalah konektor ya, coordinating konektor. Maksud saya coordinating conjunction. Nah, dia harus menghubungkan dua hal yang setara ya. Jadi kalau kita punya verbnya yang di atas have, maka di sini seharusnya form ya, tanpa ing. Jadi ini juga salah. Nah, pilihan yang paling cocok di sini adalah D. Kita butuh konektor tadi. That ini juga sebagai subjek, jadi dia perannya konektor subjek. Form sebagai verb, dan sudah lengkap. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 5 adalah D. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang TOEFL pada bagian Structure and Written Expression. Silahkan like video ini kalau suka, dislike kalau tidak suka. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan share. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.